Halo semuanya, perkenalkan aku Kevin dari program studi kedokteran FK KMK UGM. Dan aku Sekar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Kami dari KKN Patuk UGM periode 1 tahun 2021 dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sebuah topik yang hangat diperbincangkan di kalangan para orang tua yang punya anak di usia sekolah nih. Nah, seperti yang kita tahu dan kita alami, dampak dari COVID-19 ini telah kita rasakan lebih dari setahun. Dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak yang terpaksa melakukan kegiatan belajar dari rumah. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari beberapa orang tua murid, kita akan membahas topik seputar peran orang tua dalam membimbing anak dan dalam meningkatkan efektivitas proses belajar dari rumah. Yuk, kita simak bersama. Nah, jadi zaman sekarang banyak kan orang tua yang bekerja di luar rumah. Mungkin terutama yang berbeda itu semakin banyak ibu-ibunya itu yang juga bekerja di luar rumah. Nah, sehingga seringkali menghadapi kendala dalam memperhatikan kebutuhan anak ya, terutama urusan persekolahan. Nah, ada gak ya tips untuk mengatasi hal ini? Betul banget Kevin, banyak orang tua murid yang kesulitan dan juga kewalahan dalam mengatur waktu bekerja dan membimbing anak. Namun sebetulnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua agar bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan membimbing anak. Nah, yang pertama adalah manajemen waktu yang baik. Oh, nah kalau manajemen waktu yang baik itu gimana sih, Sekar? Oke, manajemen waktu yang baik di sini maksudnya adalah orang tua harus bisa mengatur prioritas kegiatannya setiap hari. Orang tua juga harus mengalokasikan waktu khusus untuk tidak hanya bekerja, namun untuk membimbing anak. Misalnya nih, orang tua sibuk bekerja seharian dan orang tua dapat menyisihkan waktu mungkin 1 jam 2 jam untuk membimbing anak di malam hari, seperti mempersiapkan materi pelajarannya untuk keesokan harinya. Dan juga penting nih bagi orang tua, apalagi orang tua yang anaknya masih SD, untuk mengatur jadwal rutin belajar. Anak tuh masih butuh bimbingan orang tua untuk mengatur waktu belajarnya sehingga waktu belajar lebih efektif. Oh, berarti bisa ya sebetulnya orang tua yang bekerja tetap memberikan waktu yang berkualitas bagi anak-anaknya. Tentu bisa dong. Pekerjaan tidak bisa menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak menyisihkan waktunya untuk membimbing anak. Orang tua yang bekerja tetap harus bisa membangun hubungan yang baik dengan anak agar proses belajar anak lebih efektif lagi. Oh, menarik ya. Nah, selain memberikan waktu melalui manajemen waktu yang baik, sebenarnya ada nggak ya hal-hal lain lagi yang harus kita perhatikan? Ada nih, poin kedua adalah orang tua harus menciptakan hubungan yang baik tidak hanya dengan anak, namun juga dengan guru di sekolah. Kelangsungan pendidikan di sekolah itu sangat bergantung kepada upaya orang tua dan guru dalam menjalin hubungan yang baik agar menciptakan suasana belajar yang kondusif dan juga efektif. Terdapat pengaruh juga nih menurut penelitian dari hubungan antara orang tua dan guru dengan kedisiplinan anak dalam belajar. Oh, berarti ini ya ada kerjasama yang baik antara orang tua dan guru ya. Nah, contoh-contohnya itu sebenarnya seperti apa ya? Oke, contoh yang dapat dilakukan dalam orang tua membangun hubungan yang baik dengan guru adalah misalnya nih, aktif menanyakan bagaimana partisipasi anak dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar atau hanya sekedar menanyakan keadaan anak. Nah, dengan dibangunnya komunikasi yang rutin antara guru dan orang tua murid dapat menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif lagi. Nah, dan dari sanalah tentu saja akan ada sinergi yang baik ya antara orang tua dengan juga guru dalam mendidik anak. Betul. Ya, nah sekarang kita akan memasuki topik kita yang kedua, tentu saja tidak kalah menarik ya dari topik yang pertama. Nah, ya, saat pembelajaran dari rumah atau mungkin sekarang sering kita sebut dengan BDR ya. Nah, seringkali sulit orang tua itu untuk mengawasi anak.
yang biasanya kalau di sekolah kan ada guru yang mengawasi maupun juga mengingatkan. Namun kalau di rumah kan belum tentu ada orang tua yang bisa mengerti apa yang harus diperhatikan, terutama urusan sekolah. Nah, saya juga dapat laporan nih Sekar, dari beberapa orang tua, itu katanya anak tuh jadi kurang serius, misalnya dalam menyimak materi, lalu juga mungkin kurang disiplin dalam belajar, dan tidak jarang juga terlambat loh dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, sepertinya ada peran orang tua ya di sini dalam membantu anak. Kira-kira gimana ya Sekar? Oke, belajar jarak jauh di rumah berarti orang tua itu memiliki peran yang penting sekali nih dalam memantau kegiatan anak setiap harinya. Orang tua harus bijak dalam menerapkan aturan agar anak tetap disiplin. Ya, nah kira-kira kenapa sih kok penting untuk mendisiplinkan anak di tengah BDR? Oke, disiplin itu sangat penting karena jika tidak diterapkan selama anak belajar di rumah, anak itu bisa ketinggalan nih dibanding siswa lain ketika sekolah kembali normal. Oh, penting ya berarti ya untuk dilakukan sekarang ya. Nah, apa sih kemudian yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak itu disiplin ketika belajar di rumah? Oke, yang pertama adalah orang tua harus memberi pemahaman mengenai situasi yang sedang terjadi. Saat ini perlu orang tua untuk mengenalkan kepada anak mengenai social distancing dan juga aktivitas di dalam rumah. Dan juga perlu ditekankan nih orang tua untuk menekankan bahwa BDR itu merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Oh, berarti anak harus diberi pemahaman seperti itu ya ternyata. Oke. Nah, kalau tadi pada topik sebelumnya kita kan sempat mendiskusikan tentang hubungan antara orang tua dan guru ya. Nah, kira-kira itu juga dapat mempengaruhi kedisiplinan anak nggak ya? Oh, tentu dong. Aktif berkonsultasi dengan guru itu penting bagi orang tua untuk mendisiplinkan anak. Psikologi personal growth Gracia Ivonica menyarankan agar orang tua selalu aktif berkonsultasi dengan guru di sekolah. Tanyakan kepada guru mengenai perkembangan anak dan juga materi apa sih yang disampaikan di sekolah, metode pembelajarannya dan juga tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Dengan ini orang tua dapat efektif dalam memantau kegiatan belajar anak di rumah. Wah, menarik ya. Selain itu ada lagi nggak ya Sekar, supaya anak tuh bisa disiplin ketika belajar di rumah? Ada, dan ini juga berhubungan dengan topik yang pertama tadi, yaitu membuat jadwal teratur untuk anak. Libur sekolah itu bukan berarti bermalas-malasan ya. Jelaskan pada anak situasi yang terjadi ini sementara dan sekolah itu tidak berhenti, namun hanya dipindahkan sementara ke rumah. Berikan penjelasan bahwa sebenarnya anak-anak nih lagi libur, tapi mereka tetap harus belajar dengan giat. Di sini orang tua bisa membuatkan jadwal yang fleksibel, namun juga tetap teratur seperti kegiatan di sekolah. Oke. Nah, kita berarti bukan libur ya buat adik-adik semua mungkin yang menonton, kita semua tetap belajar meskipun di rumah. Nah, kemudian kita tahu karena pembelajarannya itu di rumah masing-masing, tentu saja peranan dari guru itu banyak berkurang ya, atau mungkin jadi terbatas. Nah, kira-kira apa sih peran guru yang bisa diambil alih untuk sementara ini oleh orang tua? Oke, orang tua juga harus memandu anak dalam belajar. Bantu pula anak untuk memahami materi yang disampaikan melalui kegiatan belajar mengajar selama BDR ini. Orang tua juga dapat menanyakan materi ke guru ketika para orang tua tidak mengerti materi apa yang disampaikan, atau orang tua juga dapat mencari informasi tambahan di internet mengenai materi yang disampaikan. Dan juga orang tua dapat menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga sejumlah lembaga lainnya yang memberikan materi secara gratis. Oke. Nah, kemudian kita tahu lah ya anak itu cenderung untuk mudah bosan, mudah jenuh dalam metode pembelajaran yang BDR seperti ini. Kira-kira ada nggak ya hal-hal mudah untuk mengakali hal ini? Oke, karena ya
Sangat wajar untuk anak jenuh dalam BDR, orang tua itu harus berperan aktif dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga menyenangkan. Buat suasana belajar anak dan lingkungan belajarnya senyaman mungkin. Beraktivitas di rumah berarti memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk bereksplorasi. Orang tua bisa mengajak anak untuk belajar di ruang keluarga ataupun di pekarangan rumah untuk mendapatkan udara yang segar. Menggunakan benda tambahan seperti bantal dan juga makanan ringan juga dapat dilakukan oleh orang tua agar anak betah belajar. Nah, agar tidak membosankan juga, orang tua juga dapat menyelipkan aktivitas menyenangkan seperti bermain game sebentar untuk agar anak dapat terus semangat belajar dan juga dapat melakukan olahraga atau aktivitas fisik di rumah agar anak selain sehat fisiknya namun juga sehat mentalnya. Oke, nah itulah tadi beberapa cara yang dapat diterapkan oleh orang tua agar anak bisa disiplin belajar di rumah. Nah, supaya setiap yang mendengar dan menyaksikan video ini bisa mengingat dengan baik, maka saya akan bantu simpulkan poin-poin yang tadi disampaikan oleh Sekar. Nah, jadi tadi semuanya itu ada 5. Yang pertama itu kita harus memberi pemahaman mengenai situasi yang terjadi kepada anak. Kemudian yang kedua, kita harus aktif berkomunikasi dengan guru. Yang ketiga, kita harus buat jadwal yang teratur. Kemudian yang keempat, kita harus memandu anak dalam belajar. Dan yang kelima, kita harus ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, seperti yang kita tahu, motivasi itu adalah hal yang sangat penting ya di dalam mendukung prestasi belajar anak. Nah, gimana sih Sekar sebetulnya cara untuk mendorong anak supaya tetap termotivasi di tengah BDR? Oke, motivasi, khususnya motivasi belajar, itu akan sangat memengaruhi murid untuk berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan belajar. Namun, seperti yang kita tahu, target ataupun alasan setiap murid untuk belajar itu berbeda-beda ya. Dan untuk motivasi sendiri, sebetulnya sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu adalah ekstrinsik dan intrinsik. Wah, baru tahu. Emangnya apa aja sih bedanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik? Oke, yang pertama dulu nih, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri siswa. Jadi, kemauan untuk belajar merupakan murni kemauan dari dalam dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik ini. Yang pertama adalah adanya kebutuhan, yang kedua adalah adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri, dan yang terakhir adalah adanya cita-cita atau aspirasi. Oke, nah kalau intrinsik itu dari dalam diri sendiri, berarti orang tua apakah gak ada peran dalam motivasi intrinsik? Oh, tentu ada dong. Walaupun motivasi intrinsik timbul dari dalam diri siswa, namun orang tua selalu bisa mengarahkan agar siswa selalu mempunyai aspirasi, cita-cita, maupun membuat murid atau siswa merasa bahwa belajar merupakan kebutuhannya yang perlu dipenuhi. Oke, ternyata meskipun orang tua itu tidak bisa memaksa ataupun memastikan bagaimana anaknya bisa termotivasi, tapi ternyata orang tua itu seakan selalu bisa mengarahkan ya. Betul. Nah, kalau begitu bagaimana dengan motivasi ekstrinsik? Oke, kebalikannya nih. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar siswa. Jadi siswa itu ingin belajar karena adanya dorongan-dorongan dari luar. Contohnya, murid semangat belajar karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya atau pujian dari gurunya. Oke. Nah, kalau begitu motivasi ekstrinsik kok ternyata seperti kurang baik ya? Karena kok kemauan belajar tapi bukan muncul dari dalam diri sendiri. Motivasi ekstrinsik itu bukan berarti motivasi yang tidak baik. Ini perlu ditegasin nih. Karena motivasi anak dalam belajar itu kan dinamis ya, berubah-ubah. Kadang semangat, kadang tidak. Nah, di sini pentingnya peran motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar untuk menjaga keefektifan pembelajaran anak. Oke.
Nah, jadi tadi kita udah bicara intrinsik, udah bicara motivasi ekstrinsik juga. Nah, kalau gitu intinya gimana deh supaya motivasi belajar siswa itu bisa meningkat? Oke, ini ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan orang tua. Namun yang pertama adalah orang tua harus bisa mengaitkan materi pelajarannya dengan pengalaman siswa di luar lingkungan sekolah. Oh, berarti harus nyambung ya antara apa yang dipelajari di sekolah dengan kesehariannya. Oke, nah kalau gitu peran dari orang tua nih gimana sekarang? Oke, agar anak tetap bisa termotivasi atau semangat belajar, orang tua pun harus bisa menunjukkan antusiasme ketika membimbing anak belajar di rumah. Jadi ketika orang tua antusias dalam membimbing anak, diharapkan anak juga akan kembali antusias dalam mengikuti pelajaran. Oh, nah orang tua berarti juga harus semangat ya kalau mau anak-anaknya semangat. Betul. Nah, apakah ada hal lainnya lagi nih Sekar yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi anak? Ada nih, poin terakhir yang juga penting agar anak terus termotivasi, yaitu dengan menggunakan insentif atau hadiah yang diberikan kepada anak karena telah mencapai sesuatu. Misalkan ketika anak mendapatkan nilai yang bagus di suatu mata pelajaran, orang tua dapat memberikan hadiah sederhana ataupun pujian agar anak termotivasi untuk terus meraih lebih tinggi lagi. Oh, berarti ada semacam insentif atau hadiah itu ternyata bisa diberikan ya sebagai penyemangat gitu lah ya. Oke, nah untuk menyimpulkan poin-poin yang tadi telah disampaikan oleh Sekar di sini, nanti semuanya ada 3 ya. Semuanya ada 3. Yang pertama itu mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman. Kemudian yang kedua menunjukkan antusiasme dalam membimbing anak. Dan yang ketiga adalah kita boleh menggunakan insentif berupa pujian atau berupa hadiah. Baik, topik tersebut sekaligus menjadi penutup dalam seluruh pembahasan kita pada video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi setiap orang tua atau wali murid yang menonton, terutama juga bagi orang tua atau wali murid SD Ngelanggeran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.